Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami segenap keluarga besar IKM Kalideres mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas seluruh korban meninggal akibat COVID-19 ini. Semoga semua husnul khotimah dan mendapatkan surga nan terindah, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran untuk menjalani. Begitu pula untuk pasien yang masih dalam perawatan, semoga cepat diberi kesembuhan dan wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dan musnah dari negeri tercinta ini. Dun sana Minang di masa Jawa Barat, wabil khusus warga IKM Kalideres dan ambo banggakan. Salam silaturahim, salam Jumat barokah. Semoga kita nan basamu selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan tak hinda dari wabah nan melanda nagari. Dun sana Minang nan dirahmati Allah, kita sama-sama tahu dan sama kita rasakan bahwa sejak pandemi COVID-19 nangko, seluruh masyarakat sangat menderita akibat dampaknya, baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, dan agama. Namun musibah nangko indak datang dengan sendirinya. Tentu ada sabab-musabab. Tentu juga ada hikmah di balik nangko. Dan nan pasti itu adalah ujian dari nan kuasa. Mangko kanan seorang tujuh lah itu kesarah dirinya, memohon, meminta perlindungan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan nangko dek karano puasa bulan Ramadan kamanjalang, dan kebetulan pada minggu kini jatuhnya minggu penutupan pengajian bulanan IKM Kalideres. Maka dari itu, mari kita simak tausiah singkat sebagai tausiah penutup dari Ustadz Al-Makarom Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam LCMA nan barikui. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah muslimin dan muslimat, rekan-rekan IKMS yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada pada tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah. Maknanya insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan kira-kira 8 hari lagi, dan kita akan berada pada Ramadan yang pada suasana yang lebih sulit, lebih susah dari apa yang pernah kita bayangkan, baik secara medis, secara sosial, ketahanan ekonomi, maupun sikap kita beribadah. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah ikuti himbauan pemerintah, karena pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Satu kaidah penting dalam agama adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita berada pada zona merah yang kira-kira tidak aman untuk beribadah di masjid. Kita bisa beribadah di rumah, kecuali misalnya ada yang benar-benar yakin
Tapi seandainya dia menulari yang lain hukumnya haram, maka lebih baik menjaga sikap, mencegah diri itu lebih baik daripada menimbulkan kemudaratan bagi orang banyak. Yang kedua juga yang paling penting kita sampaikan adalah ada beberapa ganjalan di sebagian kaum muslimin berkaitan dengan tidak melakukan sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Ada semacam hadis yang disalahpahami, man taraka salasa jum'atin mutawaliyatin faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah. Hadis ini banyak disalahpahami sebagian orang. Yang paling pertama adalah orang dianggap keluar dari agama Islam kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja punya kewajiban, punya keyakinan bahwa sholat tidak wajib. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat Jumat masih dengan keyakinan sholat Jumat itu wajib dan sesuai dengan instruksi pemerintah, maka orang itu masih muslim, saudara kita, dan memang itu himbauan pemerintah pada masa-masa pandemik seperti ini. Yang kedua, bahwa pemegang otoritas tertinggi dalam bidang dilakukan ibadah berjamaah atau tidak pada saat ini berpindah. Bukan lagi ada di para ustadz atau para ulama, tapi yang bisa memberikan fatwa adalah otoritas kesehatan. Jika otoritas kesehatan menyatakan bahwa daerah itu zona merah, maka di daerah itu tidak lagi dianjurkan untuk berkerumun sesuai dengan anjuran dan himbauan pemerintah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang berkaitan dengan akidah kita, bahwa kita berada dalam situasi seperti ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana kita mampu menghadapinya, mudah-mudahan kita diberikan taufik, kekuatan dan perlindungan oleh Allah. Kita yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan kita saat ini adalah mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang dihimbaukan oleh otoritas terkait. Dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Surat Edaran Kementerian Agama, bahkan Lembaga Persaudaraan Ormas Islam yang terdiri dari banyak sekali ormas, NU Muhammadiyah, Perti Wasliyah, NW, Al-Irsyad, dan banyak lagi ormas lain sudah sepakat menyatakan bahwa ibadah di tengah pandemik ini kita lakukan di rumah masing-masing atau sesuai dengan yang menjadi kebijakan di daerahnya masing-masing. Demikian lebih kurangnya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berikan kita kekuatan menjalani Ramadan 1441 Hijriah. Sama-sama kita lazimkan doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau masjid di Mesir itu kan memang nggak ada masjid swasta. Semua masjid itu memang disubsidi pemerintah. Kalaupun nggak dibangun pemerintah, disubsidi pemerintah. Setiap ada pembangunan flat, rumah susun, itu per satu tower itu harus ada masjid yang cukup buat bagian dari pasomnya. Ya, itu harus ada. Jadi cuman di sana itu merebut merebut sekaligus muadzin, imam sekaligus khatib, itu PNS semua. Jadi masjid memang ditutup, Jumat jamaah juga ditutup, tapi azan tetap, jadi jamaah tetap ada, ya minimal angka minimal itu, tapi ditutup. Soalnya resikonya kalau kayak masjid itu shop dibikin berjarak masih mungkin, kalau shop ya. Yeah. Tapi pintu masuk, pintu keluar tuh nggak mungkin, batasin terang, masuk terang. Sanitasi sama akses masuk keluar. Bisa dibuka semua mana pintu ya? Langsung nggak usah pakai pegangan laut. Nyaris sekali pintunya dicopot. Ya, Door closernya itu. Di alamin ya.
Dan kalau kayak di Arab kan memang sendal itu kan masuk ke dalam kan, ada rak sendal di tiap sok kan ada. Jadi penumpukan massa di luar itu agak terkurangi. Kalau di kita kan. Kedua, kalau kayak di Arab curah hujannya sedikit. Jadi kalau misalnya dia rapi jamaah, kemungkinan hujan itu jarang. Kalau kayak di kita orang udah rapi jamaah, tahu-tahu hujan. Mau nggak mau kan dia bertahan di masjid. Itu yang agak repot ini sih. Nah repotnya lagi pemerintah itu nggak punya data sampai tingkat RT itu nggak punya. Jadi beda kayak di Cina itu, memang kalau di Cina di Wuhan itu datanya sampai tingkat RT. Jadi zona merah, kuning, hijau itu valid. Datanya valid. Kalau di kita kan enggak. Satu orang ada yang meninggal, satu wilayah itu berarti dinyatakan zona merah kan begitu. Itu masalah. Apalagi protap buat ngurus jenazahnya udah kayak protap ingin corona udah Tutup semua. Dan kalau masjid di Mesir itu kan memang nggak ada masjid swasta. Semua masjid itu memang disubsidi pemerintah. Kalaupun nggak dibangun pemerintah, disubsidi pemerintah. Setiap ada pembangunan flat, rumah susun, itu per satu tower itu harus ada masjid yang cukup buat bagian dari pasomnya. Ya, itu harus ada. Jadi cuman di sana itu merebut merebut sekaligus muazin, imam sekaligus khatib itu PNS semua. Jadi masjid memang ditutup, Jumat jamaah juga ditutup, tapi azan tetap, jadi jamaah tetap ada, ya minimal angka minimal itu, tapi ditutup. Soalnya resikonya kalau kayak masjid itu shop dibikin berjarak masih mungkin kalau shop ya. Iya. Tapi pintu masuk pintu keluar tuh nggak mungkin, batasin. keran termasuk keran. Sanitasi sama akses masuk keluar. Kalau bisa dibuka semua kan nggak pintu ya. Langsung nggak usah pakai pegangan laut. Nggak sekali itu. itunya dicopot Ya, door closernya itu di door alamin ya. closernya. Dan kalau kayak di Arab kan memang sendal itu kan masuk ke dalam kan, ada rak sendal di tiap sok kan ada. Jadi penumpukan massa di luar itu agak terkurangi. Kalau di kita kan. Kedua, kalau kayak di Arab curah hujannya sedikit. Jadi kalau misalnya dia rapi jamaah, kemungkinan hujan itu jarang. Kalau kayak di kita orang udah rapi jamaah, tahu-tahu hujan. Mau nggak mau kan dia bertahan di masjid. Itu yang agak repot ini sih. Nah repotnya lagi pemerintah itu nggak punya data sampai tingkat RT itu nggak punya. Jadi beda kayak di Cina itu, memang kalau di Cina di Wuhan itu datanya sampai tingkat RT. Jadi zona merah, kuning, hijau itu valid. Datanya valid. Kalau di kita kan enggak. Satu orang ada yang meninggal, satu wilayah itu berarti dinyatakan zona merah kan begitu. Itu masalah. Apalagi protap buat ngurus jenazahnya udah kayak protap ingin corona udah Yang kesiannya kayak tadi, orang itu udah meninggal, hasilnya baru keluar gitu. Kayak masih ada kuahnya di tanah tinggi dan tadi gitu. 4 hari setelah dinyatakan di makam di tanah di jauh, ternyata negatif. Yang Haji Usman itu negatif. Keluarganya kan di Iya, hasilnya negatif. dia nggak ya istilahnya kan nggak ada yang mayatnya nggak diganti apa nggak tahu kita nggak semua pun. Kasihan kan keluarga di makamnya jauh gitu kalau. Iya tidak Kalau dekat rumah dia ada makam umum. Dusana minana nampo banggakan. Demikianlah tausiah singke dan seketik sesi tanya jawab serta obrolan santai bersama Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Barul Hikam LCMA. Beliau adalah Ustadz pengisi pengajian bulanan rutin di KM Kalides. Mudah-mudahan pasan-pasan nan beliau sampaikan, pasan moral nan tasire bisa menjadi tuntunan nan bermanfaat untuk kita nan bersama. Baiklah di sana mungkin seketik tambahan dari yang mau mencikapi musibah nan terjadi dalam menghadapi
pandemi COVID-19 nangko, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita tumbuhkan solidaritas dan rasa peduli antar sesama, terutama untuk dusana kita nan kini betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan kita nan lai beradu sebagai wujud saciuk ba ayam sadan ciang ba basi nan sentiang lai babilai nan hanyut lai babinte. Mari kita sama-sama menjaga diri, kita solidkan kekompakan dan persatuan, dan yang terutama bana, mari kita mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Sama-sama kita berdoa semoga wabah nang melanda nagari tercinta, baik di ranah maupun di rantau, bisa segera hilang, musnah dan lenyap dari muka bumi ini. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk kita nambah sama. Mungkin dari ambo lebih dan kurangnya beri ambo maaf juga rilaan. Sebelum ambo akhiri, ambo Rian, Ketua IKM Kalidres, mewakili seluruh dusana warga IKM Kalidres, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.